fakta seputar Riau Kepri hari ini. Seorang pencuri sepeda motor di Kampar dibekuk polisi saat berada di sebuah warung. Satu unit motor yang disembunyikan dalam kios disita petugas. Sepuluh warga negara asing melanggar undang-undang keimigrasian ditangkap di Batam. Para WNA itu akan dipulangkan ke daerah asal. Usai operasi tangkap tangan Gubernur Riau Abdul Wahid, roda pemerintahan tetap berjalan normal. Karyawan tetap beraktivitas seperti biasa. Sepuluh warga negara asing melanggar undang-undang keimigrasian ditangkap di Batam, Kepulauan Riau. Dari 10 WNA, 6 orang merupakan warga Tiongkok melanggar izin tinggal akan dideportasi ke negara asal. Sementara 4 orang lainnya melanggar undang-undang keimigrasian masih dalam penyelidikan di kantor imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam mengatakan, selain 6 orang yang dideportasi, ada pula 3 WNA Tiongkok lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Dan 1 WNA Singapura yang memasuki tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana keimigrasian pasal 119 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. WNA yang dengan rincian sebagai berikut yang akan diberikan deportasi, ya, atau kami mengenal tindakan administratif keimigrasian. 1 warga negara Tiongkok berinisial WG ujung, 1 orang warga negara Singapura berinisial LBT, sebelahnya ya Singapura ya. 3 warga negara India berinisial GAMANKS 123. 1 warga negara Taiwan yang overstay 74 hari tadi, tambah lagi 6 bulan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan terkait proses penyidikan. Selama periode Januari hingga Oktober 2025, kantor imigrasi telah menjatuhkan tindakan administratif TAK berupa deportasi pada 186 WNA yang terbukti melanggar izin tinggal dan melakukan penyidikan terhadap 3 lainnya atas dugaan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Sementara Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam mengatakan, 1 warga negara Singapura dan 3 warga negara Tiongkok yang masih dalam pemeriksaan itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menggunakan visa kunjungan. Di sana ada kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Dari 6 warga negara asing yang kami lakukan pengamatan dan juga pendalaman, 3 warga negara Tiongkok ini menggunakan visa kunjungan dan berkegiatan di dalam perusahaan. Tindakan WNA tersebut diduga melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Bea Cukai memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan di Batam, Kepulauan Riau. Berbagai barang bukti yang dimusnahkan, yakni minuman beralkohol, pakaian bekas, telepon genggam, hingga perabot rumah tangga. Barang bukti merupakan hasil penindakan sejak Januari hingga Juli 2025. Pemusnahan dilakukan guna menghindari penyalahgunaan oleh orang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan yang disaksikan oleh instansi terkait. Barang bukti kejahatan dimusnahkan dengan berbagai cara, seperti dilarutkan ke air, dibakar, hingga dihancurkan dengan mesin pemotong. Kepala KPU tipe B Batam mengatakan, pemusnahan barang bukti kejahatan merupakan agenda rutin sebagai salah satu bentuk transparansi penanganan perkara. Rokok dengan jumlah 13,8 juta batang, kemudian miras 3.800 botol,
Balpres yang sedang saat ini menjadi atensi dari Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Nanti kita lihat sama-sama sebanyak 2.297 koli dari kegiatan patroli laut dan penindakan barang kargo, kemudian barang kiriman dan barang penumpang. Kemudian ada juga handphone sebanyak 201 piece yang kami lakukan penindakan. Dan juga barang-barang lain dengan total nilai barang yang kami musnahkan hari ini nilainya sebesar 15,8 miliar rupiah. Adapun kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 12,4 miliar rupiah. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 15,8 miliar rupiah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sebentar Bapak, kita akan berfoto bersama. Personel gabungan dari polisi, TNI, BPBD, dan sejumlah instansi pemerintah menggelar apel kesiapan tanggap bencana hidrometeorologi di Pekanbaru Riau. Kegiatan berlangsung di lapangan Makobrimob Polda Riau yang dipimpin Kapolda Irjen Pol Heri Heriawan. Apel kesiapsiagaan bencana dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh personel dan segala peralatan penunjang dalam mengatasi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan. Seluruh peralatan sarana dan prasarana dicek satu persatu agar dapat digunakan maksimal dalam situasi darurat, seperti saat terjadi banjir dan longsor. Tapi situasi tanggap darurat bencana meteorologi yang menurut laporan dari BMKG, situasi kemudian cuaca dan lainnya sangat meningkat di November 2025 sampai ke Februari 2026. Kegiatan ini merupakan langkah awal bagaimana kita siap, baik itu secara personil, juga siap dengan seluruh peralatan perlengkapan yang nantinya apabila terjadi bencana, kita dapat lakukan mobilisasi dengan cepat dan tentunya tujuannya adalah menyelamatkan masyarakat kita di Riau ini. Apel gabungan ini dilaksanakan di Pekanbaru ini ada 2. Di sini tingkat Polda sama di Polresta Pekanbaru dengan mengajak stakeholder terkait juga, dan di seluruh kabupaten kota ada 12. Dilaksanakan secara serentak. Total terlibat semuanya ada sekitar 31.000 personil yang kita libatkan. Sementara Polda Riau telah mendata sejumlah titik di Provinsi Riau yang rawan terjadi bencana banjir dan longsor. Ratusan personel gabungan telah disiagakan untuk penanggulangan bila sewaktu-waktu terjadi bencana khususnya di Provinsi Riau. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru Riau.